Ya, mari kita masuk dalam doa. Minta pertolongan Tuhan. Kami bersyukur jika hidup kami adalah hidup yang mendapatkan satu anugerah. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berkarya, Engkau yang menghampiri kami, Engkau yang mendatangi kami, dan Engkau yang menyediakan bagi kami orang-orang berdosa satu jalan yang sangat indah. Satu kemenangan bukan berasal dari diri kami ataupun dari apa yang bisa kami lakukan. Semua berasal dari kasih Tuhan. Dan waktu kami dalam kelemahan, waktu kami di dalam dosa, waktu kami melawan Engkau, bahkan waktu kami memberontak dan menentang Tuhan, Tuhan masih memberikan begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami kadang-kadang sulit untuk mengerti kebaikan Tuhan yang melampaui dari semua pikiran kami. Dan tidak ada kebaikan manusia yang bisa disandingkan dengan kebaikan Tuhan, karena kami semua punya kebaikan yang sangat terukur dan bisa diukur, sedangkan kebaikan-Mu ada kebaikan yang kekal, kebaikan yang melebihi daripada apa yang bisa kami pikirkan, apa yang bisa kami cerna, karena disitulah kami memiliki iman yang selalu mengagumi akan karya Tuhan. Bimbinglah kami hari ini, karena kami akan mengenal satu-satunya juru selamat di dalam mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar di dalam Bapa, dan kami mendapatkan satu jaminan hidup yang kekal. Tuhan pimpin kami supaya kami betul-betul mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, bukan hanya karena mendengarkan dari orang lain, karena kami melihat apa yang bisa membuat kami bisa percaya, tetapi semua berasal daripada kekuatan anugerah-Mu, dan di situ tidak terkoyakkan dengan apapun. Terima kasih Bapa, kami mohon biarlah roh Tuhan membantu kami dan menolong kami serta memberikan pada kami roh kelemah lembutan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, nah hari ini kita masuki tema pengetahuan hidup yang kekal ya, di dalam pengetahuan Allah, di dalam pengetahuan Kristus. Nah kita baca ayat-ayat yang ada di sini, Yohanes 17, kemudian Efesus, serta ada juga di dalam kitab Perjanjian Lama ya, nanti saya akan baca juga. Jadi pekerjaan terpenting dan teragung Roh Kudus menganugerahkan hidup kekal melalui pengenalan pengetahuan Kristus. Jadi kalau kita tidak mengenal Kristus, kita tidak tahu siapakah Kristus, dan seperti yang ditulis Alkitab dan kita bisa imani, maka kita tidak mendapatkan jaminan hidup kekal. Walaupun saya mengerti, saya orang yang sudah Kristen dari kecil, saya orang yang sudah mengenal Tuhan, dan bahkan saya sudah memiliki beberapa gelar secara rohani, kepentingan-kepentingan, pelayanan-pelayanan, dan semuanya, itu bukan jaminan bahwa kita memiliki hidup kekal. Jadi hidup kekal tidak pernah dijamin oleh karena tingkah laku perbuatan, termasuk hal-hal yang bersifat rohani ya. Jadi itu tidak pernah menjadi jaminan. Tetapi itu menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang dijamin oleh Tuhan, sehingga kami bisa mengerjakan itu semua. Jadi bukan asalnya, tapi akibatnya. Jadi saya percaya sehingga saya bisa melayani Tuhan. Dalam segala kelemahan saya, Tuhan mempercayakan pada saya. Dalam segala keterbatasan saya, Tuhan juga masih membimbing saya dan memberikan rohnya. Nah, itu adalah pekerjaan yang sangat agung sekali. Oke, kita baca Yohanes 17. Ya, Yohanes 17. Kita lihat di sini. Ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, sampai kita akan lihat sampai ke 5 ya. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa Yesus kepada murid-muridnya atau untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Jadi dia sedang berdoa. Berdoa. Dalam doanya itu ada sapaan, ada satu perintah juga, ada satu pekerjaan dan satu hal yang harus dilakukan. Demikian katanya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dan inilah asal-usul seluruh dari sumber keselamatan kita. Dari mana? Yaitu dari kemuliaan Allah di dalam Bapa dan dinyatakan di dalam Kristus. Jadi the glorification itu sangat penting sekali pemuliaannya. Jadi glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari Allah kepada Allah dan juga untuk Allah.
Dan dikatakan Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, puncak dari kemuliaan Allah itu ada dalam kemuliaan Kristus. Dan di manakah puncak kemuliaan Kristus adalah ada di kayu salib. Jadi itu puncak kemuliaan adalah puncak kehinaan yang semua manusia itu menolak Tuhan. Jadi menghina, mencaci maki, mengadili, menghukum, dan membinasakan, menghukum mati. Ya, di situ. Itu adalah titik kehinaan yang tertinggi manusia yang menghina Allah. Nah, di situ titik kehinaan diambil oleh sang anak adalah titik kemuliaan, mempermuliakan, dimuliakan. Ya. Jadi anakmu akan mempermuliakan engkau. Di mana dia mempermuliakan Bapa? Dia taat sampai mati di kayu salib untuk melaksanakan menggenapi kehendak Bapaknya. Itu puncaknya. Yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, di sini ada sesuatu rahasia yang walaupun tidak berkait langsung dengan tema kita hari ini tentang hidup kekal, tapi ada kaitannya. Perhatikan baik-baik. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi seluruh apapun yang hidup itu berasal dari Bapa yang diciptakan dan dibuat dan dijadikan oleh Yesus. Jadi anaklah yang menciptakan semua. Permulaan dari seluruh ciptaan itu anak. Karena anak yang menjadikan semuanya. Jadi Bapa juga menciptakan dengan siapa? Melalui anak. Roh Kudus juga menciptakan semua sama ya. Cuman peranannya adalah anak yang mengerjakan. Dikatakan di sini, memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi hidup yang pertama ini kan, semua yang hidup ya, segala yang hidup, binatang hidup nggak? Hidup. Tumbuhan hidup nggak? Hidup. Manusia hidup? Hidup. Nah, kemudian yang kedua, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal. Nah, ini hidup yang kedua. Ini tidak diperuntukkan untuk binatang, tidak diperuntukkan untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan dan jenis makhluk hidup lain. Dan ini hanya manusia yang diberikan Bapa kepada anak. Termasuk di dalamnya orang-orang yang tidak percaya kepada anak, yang juga hidup, disebut sebagai segala yang hidup termasuk manusia, bukan hanya binatang, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, manusia juga. Yang hidup tetapi yang tidak percaya kepada anak, itu binasa semua. Ya, jadi kalau ada orang tanya, Pak, kan di surga itu kan ada bayi nggak? Ada pohon kelapa nggak? Ada yang disebut sebagai sesuatu yang seperti yang tadi kan segala yang hidup gitu kan, mungkin kuda Nil gitu kan, terus ada buaya, ada apa gitu. Nah jawabannya adalah, saudara, semua yang di dalam hidup yang kekal itu hanya orang-orang yang ditebus oleh Kristus, dan di luar orang-orang yang ditebus oleh Kristus yang mendapatkan jaminan hidup kekal karena percaya pada Kristus. Dan percaya itu adalah anugerah dari Bapa. Bapa yang memberikan pada anak. Maka saudara, di luar orang-orang percaya, di luar orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka tidak ada yang hidup yang bisa hidup yang kekal. Termasuk di dalamnya adalah segala yang ada di bumi. Jadi ini semua akan selesai. Jadi kita nggak bisa mengatakan begini, wah nanti barusan ini kan ada bukan kambing apa ini, anjing ya, anjing. Anjing itu kemudian sampai dibaptis dan diberi nama baptisan yang dulunya Ciko gitu kan, akhirnya dikasih nama Jericho ya kan, seperti tembok Jericho gitu, diberi nama Jericho. Nah saudara, itu adalah satu salah kaprah dan sangat menyesatkan. Kenapa? Karena anjing itu tidak akan masuk dalam hidup yang kekal. Bahkan manusia yang sebaik apapun, bukan hanya anjing ya, tidak bisa masuk dalam hidup kekal. Jadi yang bisa masuk hidup kekal itu siapa? Adalah orang-orang yang percaya pada Kristus, yang dibenarkan, dikuduskan. Jadi di luar orang percaya pada Kristus, orang-orang dipilih oleh Bapa, dianugerahkan oleh Bapa kepada anak. Saudara, semua binatang, tumbuhan itu tidak akan bisa hidup kekal karena selesai semua. Nah ini penting sekali, kenapa? Karena banyak orang yang bercerita, wah saya ke surga ke neraka, wah saya melihat itu ada kambing gitu kan, oh itu ada orang-orang yang berdosa gitu kan, yang masuk di dalam neraka itu, kemudian kita bisa berbincang-bincang
dan saya melihat di situ ada binatang yang menjilat, kemudian yang memakan itu ususnya gitu kan. Nah, saudara, itu tidak ada. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan ayat kedua ini. Jadi yang hidup yang bersama Tuhan yang kekal selamanya adalah mereka yang masuk ke surga adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Jadi nggak mungkin darah Yesus menebus binatang-binatang sehingga hidup kekal. Nggak ada. Jadi semua bayangan tentang surga, surga itu bayangan kalau semua Pak kan ada kereta yang menjemput Elia itu kan, dan kemudian yang berupa seperti api itu yang kemuliaan Allah. Betul. Dan itu bukan kuda yang literal, bukan binatang yang kita lihat. Itu adalah satu penampakan. Dan termasuk dalam kitab Wahyu, ada kuda-kuda berwarna hijau, berwarna kuning, berwarna merah, berwarna putih. Ada yang hitam gitu kan, ada raksasa dan semuanya. Nah, saudara, itu semua adalah itu lambang simbol. Simbol apa? Simbol yang akan diungkapkan pada kita. Jadi bukan ada kuda di surga dan ada parkiran kuda di surga. Saudara, itu tidak benar. Kenapa? Nah, kalimat ini hanya mereka yang hidup di dalam Kristus yang mendapatkan jaminan darah Kristus. Dia yang masuk ke surga dan dia hidup selama-lamanya. Jadi di surga tidak ada selain Kristus dan orang-orang yang diberi darah Kristus yang diselamatkan oleh dia. Di luar itu, saudara nggak bisa masuk hadirat Allah, apalagi binatang. Jadi konsep surga nerakanya orang Kristen itu beda dengan surga nerakanya orang-orang agama. Karena semua agama mengizinkan binatang masuk di dalam surga. Jadi dianggap binatang juga bisa hidup kekal. Saudara, kita tidak. Konsep agama-agama timur, wah kita ini berasal dari uh, binatang yang banyak dosanya, terus kemudian berinkarnasi, kemudian menjadi binatang baik. Saudara, itu tidak ada. Ya, oke, ini supaya kita jelas. Dan jelas dikatakan di sini, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi semua yang diberikan Bapa, seberapa jumlahnya, namanya siapa, dan semuanya itu sudah diketahui Bapa dan sudah ditetapkan. Dan saudara, itu adalah kekekalan, kedaulatan, ketetapan Allah dan tidak berubah. Ya, jadi jelas ya. Jadi supaya kita belajar. Nah, kita akan belajar ayat ketiga. Kemudian kita ditanya, nah terus hidup kekal itu apa? Apa sih hidup kekal? Saudara, nanti saudara tanya pada diri kita masing-masing, apa itu hidup kekal sebenarnya? Ya, jadi hidup kekal itu berupa apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, kita lihat ini, ya, perhatikan baik-baik. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Jadi hidup kekal itu apa? Pengetahuan. Jadi ini kuncinya. Jadi mengenal, mengetahui, memahami, mengerti. Ya, saya mengerti, saya tahu, saya paham, saya mengenal Tuhan. Nah, dalam istilah mengenal, bukan hanya mengenal secara pikiran, bukan hanya mengenal seperti matematika, bukan hanya mengenal seperti ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu bagian daripada segala ilmu yang ada dalam hidup manusia. Bukan hanya itu, saudara. Ini mengenal engkau, bukan mengenal, saudara perhatikan, bukan mengenal mujizatmu, mengenal semua karunia berkatmu, bukan, saudara. Mengenal engkau. Jadi mengenal siapa? Mengenal Allah itu sendiri. Mengenal Allahnya, bukan hanya perbuatan-perbuatan Allah yang kita bisa pahami. Oh ya, saya percaya gitu. Begitu nggak bisa pahami, kita nggak kenal Tuhan. Bukan, mengenal engkau. Semua orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu anugerah dari Bapa. Itu pekerjaan Allah Bapa. Dan itu peranan Allah Bapa. Dan yang menarik kita, yang membuat kita mampu mengaku Yesus engkau anak Allah tinggi, utusan Allah yang kekal itu, seperti Petrus. Dan Tuhan Yesus mengatakan pada Petrus, kamu itu bisa ngaku bukan karena kamu, karena Bapakku lah yang menganugerahkan kepada kamu. Jadi ini jelas sekali. Jadi supaya kita tahu. Ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Jelas ya, mengenal engkau siapa? Allah. Nah, Allah ini siapa sebenarnya? Yang mengutus Yesus, yaitu Bapa. Dan juga ada berkaitan dengan Allah yang satunya yang tidak kelihatan, yang tidak disebut, tetapi nanti diberitahu oleh Tuhan Yesus adalah Allah Roh Kudus. Ya, dikatakan di sini, mereka mengenal engkau, dan bukan hanya mengenal engkau, mereka juga mengakui
Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan tidak ada yang lain. Maka kalimat ini kalau kita putus, maka Yesus tidak diakui sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Engkau, Yahweh, Bapa, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau kalimat itu diputus, komanya diputus, maka Yesus bukan Allah. Kalau kita putus ya. Nah, kenapa? Karena Engkaulah satu-satunya. Karena Engkaulah siapa? Karena Yesus menyebut Engkau, bukan dia. Engkaulah Allah yang benar, satu-satunya yang benar. Dikatakan demikian. Dan kalimat yang kedua yang ditulis oleh Yohanes, perkataan Tuhan Yesus itu, dan dia mengatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini kalimatnya adalah kalimat setara. Dan itu kalimat sama. Kalau di sini Allah, ya di sini Allah. Kalau di sini adalah ilahi, ya di sini ilahi. Kalau ini kekal, ya ini kekal. Kalau di sini adalah Allah yang sungguh-sungguh maha kuasa, di sini juga sama. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi pengetahuan yang membawa kita hidup yang kekal, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena kita tahu umur kita ini sangat pendek ya. Saudara, kita seringkali nggak sadar bahwa hidup kita itu tambah lama tambah dekat dengan titik akhir hidup kita. Jadi mungkin kalau kita muda, waktu saya masih muda, nggak mikir mati itu apa, nggak mikir. Tapi kalau sudah berumur 50 tahun, mendekati 60 tahun, tambah 70 tahun, itu hari-harinya tambah dekat. Tambah dekat apa? Ya dekat selesai. Dan kita harus menyelesaikan semua yang ada, seluruh pekerjaan kita yang ada di sini. Dan bagaimana saya bisa percaya bahwa saya masuk dalam hidup yang kekal? Saudara-saudara harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang tidak ada Allah yang lain. Dan dia hanya bisa dikenal di dalam satu nama dan tidak ada nama lain, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus inilah seluruh wujud kepenuhan Allah dan bukan hanya pengetahuan Allah. Dia adalah Allah sendiri. Mengenal engkau. Bagaimana mengenal engkau? Dia mengenal satu-satunya Allah yang benar yang mengutus aku, anakmu, dan mereka mengenal aku. Di dalam aku, Bapakku ada dalam aku dan Bapak adalah satu. Maka orang-orang mengenal anak, mengenal Allah yang benar, mengenal Bapak itu hidup yang kekal. Jadi apa hidup kekal? Hidup kekal adalah mengenal, pengetahuan. Saudara, ini kunci sekali. Dan kita seringkali nggak mau dengar banyak hal ya. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Nah, inilah hidup yang kekal itu. Ayat ketiga, Yohanes 17 ayat ketiga. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas ya? Dan kemudian ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia taat, dia mendengar, dan dia menjalani apa yang diperintahkan Bapak, apa yang diingini, dikehendaki Bapak, dan dia betul-betul tahu apa yang disenangi oleh Bapak. Dan dia rela, dia taat, dan dia rendah hati, dia kemudian melepaskan semua atribut kealahannya, dan dia menjadi manusia, dan dia taat sampai mati, dan dia tidak boleh memakai keilahiannya untuk membuat dia tidak sakit, dia betul-betul merasakan menjadi manusia. Nah, disitulah jaminan bahwa hidup kekal kita dikerjakan oleh siapa dan dari mana kita hidup kekal. Surah itu dijelaskan Tuhan Yesus. Dengan mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan seluruh kehendak pekerjaanmu. Dan itulah misi utama Tuhan Yesus. Jadi misi utama Tuhan Yesus, orang-orang banyak mengatakan, kenapa Yesus datang ke dunia? Dia menyelamatkan kita orang berdosa. Kalau orang berdosa, diselamatkan Tuhan. Kalau semuanya kita tidak berdosa, dia menyelamatkan kita enggak? Ya enggak perlu. Kenapa? Yesus enggak perlu datang, enggak perlu diutus. Kenapa diutus? Karena kalau ada dosa, Tuhan Yesus diutus. Jadi dosa ini menentukan Yesus datang atau tidak. Itu karena ada dosa. Jawabannya salah. Kenapa Yesus mau datang? Itu karena kehendak Bapaknya, bukan karena dosamu. Dosamu tidak menentukan dan tidak membuat engkau memerintah Allah karena kejahatan-kejahatan. Bukan. Tapi Tuhan tahu bahwa engkau jahat, engkau berdosa. Maka dia memberikan jalan kehendaknya untuk membereskan dosamu. Jadi bukan dosa itu yang memerintah, yang mengendalikan seluruh jalan keselamatan.
Allah sendiri, bukan, tapi Allah yang akan mengendalikan dosa. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang tanya, apa tujuan Yesus ke dunia? Tujuannya utama Tuhan Yesus ke dunia itu apa? Tujuan terpenting Tuhan Yesus datang ke dunia. Apa maksud tujuannya? Saudara, Tuhan Yesus jelas mengatakan, melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Dan aku diutus untuk memuliakan Bapa, mengerjakan semua pekerjaan Bapa mau kerjakan dan diberikan kepadaku. Jadi anak tidak pernah berkata-kata selain apa yang dikatakan oleh Bapa. Saudara, ini semua ketaatan yang luar biasa. Dan inilah hidup yang kekal. Apa itu kekal? Mengenal Allah, engkau Bapa, mengenal Allah Yahweh itu, di dalam seluruh kehadirat itu, engkau satu-satunya Allah, dan mengenal Allah yang benar, yang betul-betul Allah di atas segala Allah, yang Allah yang benar satu-satunya, itu hanya bisa dikenal dan bisa memperkenalkan kepada kita. Ya. Jadi saya tanya sekarang, dulu mana Allah mengenal kita atau kita mengenal Allah? Jadi kalau Allah mengenal kita, maka kita selamat. Kalau saya mengenal Allah, maka saya selamat. Jadi kalau saya tidak mengenal Allah, saya tidak selamat. Kalau saya tidak mengasihi Allah, Allah tidak mengasihi saya. Kalau saya tidak menerima Allah, Allah tidak menerima saya. Jadi Allah itu saya tentukan. Allah menyelamatkan saya, nggak bisa. Saya nggak mau. Mau apa? Allah mengasihi saya nggak mau. Jadi Allah ditentukan oleh jawaban kita. Saya mau atau tidak, barulah Allah itu bisa memberikan anugerahnya. Saudara, ini kebalik. Kenapa kebalik? Karena di dalam Alkitab, seluruh Alkitab dari perjanjian baru, saudara, karena kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak mengenal pemilik, maka bangsa Israel itu binasa. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa mereka milik Allah. Artinya milik apa? Yang menciptakan kita, yang mengadakan kita, yang memberikan seluruh hidup kita, dan yang menjamin kita, hidup kita semuanya, itu adalah Allah. Jadi kalau saya nggak mau terima. Kenapa? Tuhan, saya berdosa, tapi saya nggak mau diselamatkan. Boleh nggak ngomong gitu? Ya boleh, kamu nggak selamat. Tapi orang-orang yang betul-betul mengenal akan Allah dan milik Allah, mengenal Allah dan milik Allah, dia tidak mungkin mengatakan aku tidak membutuhkan Tuhan, karena dia di dalam dosa. Jadi siapa dulu mengenal, Allah dulu mengenal saya, atau saya mengenal Allah? Allah yang mencari saya, atau saya mencari Allah? Nah, jawaban ini adalah merupakan jawaban pemisahan antara iman Kristen yang seperti yang dikatakan dalam para rasul dan seluruh Alkitab yang ada, dengan iman kepercayaan dan iman-iman dari seluruh tradisi yang ada, itu berbeda jauh. Kenapa? Karena kita dimulai dari pengenalan akan Allah. Dari mana saya bisa mengenal Allah? Karena Allah memperkenalkan diri di dalam diri anaknya, dan anaknya ini merupakan satu wujud seluruh kedagingan yang bisa dilihat di dalamnya ada kemuliaan Allah yang sempurna. Jadi Yesus dalam dagingnya itu adalah Allah yang sempurna. Jadi kita nggak bisa mengenal Allah tanpa dagingnya Tuhan Yesus, tanpa manusianya Tuhan Yesus. Dan ini penting kenapa? Karena kemanusiaan Kristus itu bukan hanya mati bagi kita menanggung dosa kita, bukan. Dia juga menyatakan kesempurnaan pengetahuan tentang Allah dalam seluruh hidupnya dan kekuatan kemenangan kebangkitannya yang menjamin kita dalam dosa, maut, dan semuanya. Nah, ini beberapa minggu lalu saya jelaskan, sudah saya jelaskan. Jadi kita lihat ini ya, kita lihat ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Ya, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, jangankan mengenal, lihat pun enggak. Gimana sama kenal, kan enggak mungkin. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi luar biasa ini ya. Dialah yang menyatakannya. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat ketiga, dijelaskan di sana, perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi Yesus bukan diciptakan, Dia menciptakan semuanya. Kok Dia bisa menciptakan? Nah, karena Bapaknya yang memerintahkan, yang menyatakan, memberikan mandatnya kepada anak untuk melakukan itu. Jadi Bapa dan anak adalah pencipta. Bapak pencipta, anak pencipta, Roh Kudus juga pencipta.
peranannya adalah Bapa yang menginisiasi, yang mengerjakan, dan yang melaksanakan adalah Kristus. Dan ini tidak bisa dicampur aduk. Ya, peranan-peranan ini itu kalau kita tabrakan gitu kan, kita ganti-ganti Roh Kudus diganti peranan Bapa, Pak, saudara, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Bapa tidak menjadi manusia, Roh Kudus tidak menjadi manusia. Jadi kalau saya mengenal Bapa, saudara-saudara nggak mungkin mengenal Bapa, apalagi ada orang ataupun hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun, pastor gitu kan, terus mengatakan, wah saya ketemu Allah Bapa, saudara, itu bohong besar. Kenapa? Karena tidak ada orang bisa mengenal Allah yang sejati, yang satu-satunya, Yahweh itu, Bapa itu, atau Roh Kudus, saudara, itu tanpa melalui Kristus. Ya, jadi ini intinya. Jadi hidup kekal itu di mana? Dan mulai dilihat manusia, di mana itu? Allah memberikan hidup yang kekal. Allah memperkenalkan dirinya melalui apa? Melalui berwujud di dalam diri anak dan menyatakan dalam dagingnya kemuliaan Bapa itu dan dipancarkan dalam hidup anak. Seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam diri anak dan anak yang menyatakan itu kepada manusia sehingga manusia mengenal Allah. Jadi tidak ada satu orang yang bisa mengenal Bapa langsung, nggak ada, nggak ada. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, mengenal Bapa apalagi, dan kemudian berbicara dengan Bapa, nggak ada. Bahkan malaikat-malaikat di dalam kitab Wahyu, ada 4 malaikat serafim itu yang kekuatannya luar biasa melindungi itu pun tidak mampu melihat Bapa yang Maha Kudus karena mukanya ditutup dengan sayapnya. Jadi waktu mereka 6 sayap itu, yang 2 itu menghadap kepada hadirat Allah dan mereka tidak mampu, mereka tutupi dengan sayapnya. Apalagi kita, ya. Waktu Tuhan Yesus menerima hukum Taurat, menerima ini satu kemegahan yang luar biasa dari Bapa, dan turunlah sampai ini Musa dan Elia, dan kemuliaan luar biasa. Seperti Musa juga menerima hukum Taurat di Sinai, itu ada kemuliaan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Justru dalam perjanjian lama seringkali hadirat Allah itu terjadi dengan adanya gempa bumi, gemuruh yang betul-betul orang yang hadir itu gemeter. Saya pernah melihat di YouTube ya, dan sering sekali gitu. Begitu ada gempa di Jepang, begitu ada gempa di mana, itu orang-orang teriak-teriak dan kemudian terjadi tsunami gitu kan. Mereka takut sekali dan mereka aduh mati. Waduh, mereka menyebut nama Tuhan yang Maha Besar, mereka berdoa dan segala sesuatu. Nah, di sini. Jadi jelas ya. Jadi ini adalah satu hal yang penting sekali. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hidup yang kekal. Dari manakah hidup yang kekal itu? Dari pengenalan mengenal Allah satu-satunya yang benar, Bapa Yahweh itu. Dan di dalam satu juru selamat, satu pengantara, mediator. Siapa? Allah anak. Yang menjadi daging. Allah yang menjadi daging itulah yang menyatakan hidup kekal itu. Jadi kalau kamu mengenal aku, kamu percaya kepadaku, yang sudah aku perkenalkan, nah, kamu bisa percaya, Tuhan Yesus katakan, karena Bapakku yang memberikan kamu kepada saya. Jadi di sini saya bisa percaya kenapa? Saya bisa mengenal Tuhan kenapa? Karena saya diberi anugerah oleh Bapa. Saya bisa percaya. Bisakah orang mencari Bapa? Nggak mungkin. Jangankan mencari Bapa, mencari Allah yang benar, nggak bisa. Nah, saudara, di sini kita belajar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, itu ada sesuatu yang begitu jelas dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Kenapa? Karena memang mutlak. Ya, mutlak. Kenapa mutlak? Nah, coba kita baca Yohanes 10 ayat 28. Ya, perhatikan. Ini tentang gembala yang baik ya. Yesus sebagai gembala yang baik. Itu panjang sekali ya. Saya bacakan ayat yang ke-28. Ya, demikian. Ayat yang ke-28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah, perhatikan, so. Kepada mereka, siapa mereka itu? Yang diberikan Bapa kepada saya, yang mengenal Allah satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal saya. Saya ulangi. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Orang berkata begini, Pak, kita ini kan bisa, keselamatan kita bisa hilang.
Ya, kalau kamu yang menjaganya, kalau kamu yang mengerjakannya, kalau kamu yang melakukannya, kamu yang mengusahakannya, ya pasti hilang. Jangankan mungkin, enggak, pasti hilang. Kenapa? Karena kamu orang yang tidak percaya. Duh, kok bisa Pak? Nah, karena kamu nggak percaya Tuhan. Kan kamu mau jagain sendiri, nggak serahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang dianugerahkan Bapa itu, dan setelah ini menyertainya. Hidup kekal itu tidak diberikan Tuhan, udah terserah kamu. Kamu bisa pegang atau enggak, kamu bisa lakukan atau enggak, terserah kamu. Kamu kalau nggak kuat, ya udah lepasin. Gitu. Sudah nggak ada itu. Malah dengan jelas Alkitab, dan ini mulut Tuhan Yesus. Bukan mulut saya, saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung yang berkata dengan jaminan, aku mengenal mereka, yang kau berikan itu, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan apa yang dikatakan, mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Nah, jadi bukan hanya kita mendapatkan hidup kekal, terus kemudian Tuhan katakan, ya udah, kamu udah saya kasih kan, udah kamu pelihara, kamu jagai, bisa nggak kamu? Ya buktikan, bisa nggak gitu? Sudah tidak seperti itu. Tidak ada perkataan Tuhan seperti itu. Termasuk Tuhan menjaga bangsa Israel juga sama. Bukan bangsa Israel yang bisa berperang dengan Kanaan, yang bisa melakukan semua penyerangan itu. Bukan, tapi Allah yang menyertai mereka, Allah yang bersama dengan mereka, dan waktu mereka dalam kelemahan, Allah menerima mereka, dan Allah menyembuhkan mereka, Allah memberikan penebusan kepada mereka. Dan termasuk kita manusia semua. Dan perhatikan, saudara. Ini yang paralel ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Hidup kekal tidak akan binasa, dan dijamin oleh Tuhan, dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, ini Tuhan yang jamin ya, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sore ini satu kalimat ini cukup. Kenapa orang nggak percaya kepada Tuhan bahwa keselamatan itu ya bergantung pada saya. Kalau saya bisa melakukan, kalau saya berdosa banyak, ya saya nggak akan diampuni. Saudara-saudara lupa. Keselamatan itu anugerah, bukan pekerjaan. Lupa kalau saya nggak bisa kerjaan gimana? Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada penyertaan Immanuel. Kamu dimampukan, kamu dibentuk, dan kamu diberikan kuasa. Dan kamu, walaupun tertati-tati, kamu akan diangkat oleh Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus itu akan mendukung kamu, dan kamu akan selesai karena kesempurnaan Kristus yang melakukan kehendak Bapa dengan sempurna itu dijaminkan kepada kamu. Jadi kalau saya nggak mampu, aduh, wah, saya jatuh dalam dosa lagi, Pak. Gimana ini? Bertobatlah. Tuhan katakan, kalau kamu bertobat, berbalik hati, aku akan menerima kamu. Kenapa Tuhan menerima kita? Karena Kristus yang sudah menjadi pembela kita. Bukan karena kita baik, bukan. Tapi karena Kristus sudah menerima dosa kita. Jadi aku memberikan hidup yang kekal, itu sama dengan kalimat mereka pasti tidak akan binasa. Hidup kekal ini tidak mungkin binasa selama-lamanya. Dan yang kedua, Tuhan jamin tidak ada satu orang pun, satu pribadi pun, termasuk setan. Karena setan sudah dikalahkan. Dan seluruh roh yang jahat, termasuk orang paling jahat sekalipun, tidak akan bisa memisahkan engkau dari aku. Merebutnya dari aku. Ya, ini luar biasa ya. Nah, hidup kekal itu bukan hanya kita terima, udah kita terima, kita kemudian bergantung pada diri kita. No, so. Jadi kita menerima hidup kekal, kita percaya, kita mengenal Allah, Allah yang benar satu-satunya Allah itu, dan kita bisa mengenal karena Kristus yang memperkenalkan dia sebagai Allah yang benar-benar Allah itu, dan mau menjadi manusia dan mau menanggung dosa kita, dan dia memperkenalkan Allah yang benar, Allah yang satu-satunya itu, di dalam dirinya seluruh kemuliaan Allah itu kita bisa tahu. Jadi kalau orang tanya begini, bagaimana caranya saya mengenal Allah? Terus orang timur berkata, wah, kalau mau cari mengenal Allah itu, kita harus berpuasa, kita harus bertarak, kita harus berdiam, kalau perlu di gua-gua. Dan mereka berdiam di sana, mereka menjadi orang yang tidak makan, tidak minum, dan mereka kemudian menjadi orang yang tanda petik sakti, kudus, suci. Itu kan disebut orang suci. Saudara, saya tanya, Alkitab tidak pernah memberikan
satu metode, satu cara untuk mendapatkan hidup kekal dengan cara-cara tradisi, agama, dan cara-cara yang dilakukan oleh manusia. Orang-orang berhikmat, orang-orang bertapa, para dukun, orang sakti, dan semuanya. Saudara, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah tidak mungkin mereka cari. Jadi bagaimana saya bisa mengenal Allah, saya bisa mencari Allah, dan mereka melakukan seluruh usahanya. Wah, ini nggak bisa saya berdiam diri supaya saya tidak melakukan dosa, dan saya berdiam, dan saya menjadi orang yang tidak melakukan dosa. Jadi saya kan tidak berdosa. Jadi kalau saya tidak melakukan dosa, berarti saya tidak berdosa. Saya menjadi orang yang suci, yang kudus, maka dia berdiam dan dia tidak melakukan apapun. Dan orang semua lihat dia, dan orang semua datang pada dia, memberikan kemenyan, memberikan persembahan. Wah, menjadi orang sakti seperti itu ya. Nah, saudara, saya tanya, di hadapan Tuhan, apa yang dilakukan oleh manusia seperti ini, menurut iman Kristen, itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena engkau mencari Allah dan engkau akhirnya menjadikan dirimu disembah orang. Jadi bukan Allah kamu mencari orang nyembah kamu, dan kamu menjadikan dirimu menjadi Allah. Karena merasa, nah saya kan sudah bisa menyelamatkan diri saya. Dengan tidak berbuat jahat, saya berdiam. Dengan saya memberikan wejangan-wejangan yang baik, maka orang-orang akan melihat saya sumber keselamatan itu. Sebenarnya ini adalah sesuatu jalan manusia. Kalau jalan Tuhan, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kenapa? Ya karena tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia. Bagaimana sih bisa mengenal Allah? Dan saya mencari cara-cara. Kemudian saya mau mengakui orang, termasuk orang Kristen kan, saya bagaimana saya mendapatkan hidup kekal, saya bisa kenal Tuhan, saya dapatkan hidup kekal itu, maka saya mau jadi orang Kristen. Saya mau dibaptis, supaya apa? Dapat hidup kekal. Sudah baptisan, ritual baptisan tidak menyelamatkan kamu. Pelayanan kita tidak menyelamatkan kita. Hidup kekal itu bukan berasal dari apa yang kita perbuat, tapi berasal dari apa yang Tuhan perbuat, dan Tuhan memberikan pada kita dan menjaminkan pada kita dengan pekerjaan karya kita mengenal tentang penebusan Kristus. Dan itulah hidup kekal. Jadi saudara, hidup kekal itu apa? Pengenalan. Ya. Jadi apa artinya pengenalan? Nah, saudara, kalau kita mau masuk sekolah, kita mau masuk ladang pelayanan, maka kita diminta untuk mengenal orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa mengenal siapa pemimpinnya, rektornya siapa, kuliahnya apa, mata kuliahnya apa, bisnis apa. Dan kita diminta untuk secara bertahap kita mengerti. Oh, ini pintu masuknya sekolah di sini. Oh, saya kuliah di sini, kelasnya di sini, nomor saya di sini, saya duduk di sini. Oh, gurunya ini jam gini. Dan kita harus tahu semuanya. Mengenal sedalam-dalamnya dan detail-detail terperinci kita tahu semuanya. Apalagi kalau kita mau kawin. Kita mau kawin, nggak mungkin kita kawin itu seperti kita beli kucing dalam karung gitu. Kenapa? Kita harus mengenal dulu siapa dia, orang tuanya siapa, kerjaannya apa, jelas enggak, imannya bagaimana, apa dia itu orang yang bisa dipercaya, orang yang betul-betul bisa mengenal saya, bisa mengayomi saya, bisa juga mengenal dan mengerti kelemahan-kelemahan saya. Nah, saudara, di situ akhirnya kita membuka apa? Mengenal. Bukan hanya mengenal, mengerti, memahami, dan menerima. Dan Allah mengenal kita, bukan kita mengenal Allah. Karena kita nggak bisa mengenal Allah. Allah mengenal kita, dan waktu Allah memperkenalkan dirinya dan siapakah kita, jadi pengetahuan tentang Allah itu secara otomatis memberitahu pengetahuan tentang diri kita. Jadi waktu kita mengenal Allah yang Maha Kudus, kita langsung tahu, oh saya orang berdosa. Nabi-nabi semua seperti itu. Mengenal Allah datang, dia tahu siapa dirinya. Aduh, saya berdosa. Begitu Allah hadir, dia tahu siapa dirinya. Allah yang Maha Kudus, dan saya orang berdosa. Saya harus mendapatkan satu penerimaan di hadapan Tuhan. Kalau enggak, saya mati, saya binasa. Jadi di situ. Jadi kalau saya mau bisnis, maka saudara, kalau saudara mau berbisnis ya, bisnis. Maka saudara harus menghitung bisnis itu apa, jenis apa yang diperdagangkan, jasa, jualan, atau kita mau seperti orang-orang yang jago ini ya, jadi jago menolong orang, merupakan jasa juga kan. Dan bagaimana saya bisa kerjakan, modal saya apa, nanti saya harus membuat apa, membuat apa, dan bagaimana itu besarnya, dan berapa yang dibutuhkan. Saudara, itu semua adalah bagaimana saya mengenal. Mengenal apa? Mengenal apa yang saya lakukan, mengenal apa yang saya mengerti, mengenal masa depan saya, mengenal bagaimana hidup saya, mengenal apa yang saya kerja di dalam setiap pekerjaan saya.
sekolah saya, kuliah saya, masa depan saya. Saudara harus mengenal. Kalau saudara berdiam aja nggak mau kenal, udah nanti aja lah, nanti aja. Saudara nggak akan jadi orang, nggak akan jadi orang bisa melampaui itu. Semakin kamu serius mengenal dan mengerti, kamu cari, kamu ingin tahu, kamu pasti menjadi orang sukses. Kenapa jadi orang sukses? Karena kamu belajar. Anak Allah yang Maha Tinggi, Yesus, waktu menjadi anak, menjadi manusia, dia belajar. Ibrani mengatakan demikian. Ibrani pasal 5, ayat 8 kalau nggak salah. Dikatakan bahwa sang anak pun belajar. Saudara, ini manusia yang sempurna pun belajar. Belajar apa? Belajar taat. Belajar mengerti semuanya. Apa yang dikehendaki Bapaknya. Dan bagaimana sulitnya saya tetap menjalankan kehendak Bapa. Bagaimana sulitnya. Saudara, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Sedangkan orang-orang lain berdosa. Maka orang-orang yang berdosa itu yang jatuh dalam dosa. Baik dosa dalam mulutnya, dalam perbuatannya, di dalam perzinahannya, di dalam semua pembunuhan, kebenciannya, seperti Daud, seperti Salomo, dan banyak raja-raja yang lain, dan semua orang-orang termasuk kita semuanya. Saudara, kita memiliki satu jaminan. Kenapa? Karena Allah mengenal kita. Allah tahu siapa kita. Hidup kekal itu artinya apa? Kita mengenal Allah yang memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan anak yang memperkenalkan Bapak supaya kita mengenal Bapak di dalam kita mengenal anak. Jadi kenal-kenalan semua. Kita mengerti Bapak karena Bapak memberikan kita pengertian supaya kita mengerti anak. Dan anak memberikan kita satu anugerah menyertai kita supaya kita mengerti apa yang dilakukan dan dikehendaki Bapak. Dengan contoh apa? Bagaimana anak mengerti setiap kehendak Bapak dijalankan dengan memahami dan menaatinya. Dan itu diberikan pada kita. Itu diimplantasikan, ditanamkan dalam diri kita. Jadi bukan cuma imparted gitu ya, tapi implanted. Atau kalau kita mengatakan kalau kebenaran-kebenaran kita diimputed, jadi dimasukkan dan dijadikan milik kita. Dan itu yang luar biasa. Dan ini supaya kita tahu, jadi contoh-contoh seperti ini. Nah, saudara, kita harus tahu bagaimana dunia mencari Allah dan bagaimana Allah mencari manusia dalam dosa. Itu banyak prinsip-prinsip yang begitu bahaya. Maka kalau kita mau mengenal ini orang Kristen yang benar-benar di dalam firman Tuhan atau bukan, setelah ini saya berikan contoh aja gitu ya. Kenapa? Karena banyak pola-pola dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan Alkitab. Apa pola itu? Yaitu ini salah satunya. Ada satu rumus di dalam perdagangan bisnis dan semuanya, dan termasuk yang sering dibicarakan. Orang itu kalau mau untung sebesar-besarnya, itu harus, kalau bisa itu korbannya kecil, modalnya itu kecil. Jadi modal sekecil-kecilnya, untungnya tuh bisa sampai ribuan kali, gitu kan? Nah, di dalam dunia perdagangan itu bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi. Tapi di dalam kekristenan, saudara, itu tidak akan ada seperti itu. Kenapa? Karena itu melawan apa yang ada di dalam seluruh prinsip Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa. Harga dirinya, kesenangannya, hidupnya, dia persembahkan dan semua dia berikan. Nah, seperti Tuhan Yesus juga memberikan satu ilustrasi perumpamaan. Jadi kalau kamu menyayangi nyawamu, maka kamu akan binasa. Jadi kepada pemuda yang kaya itu, dia mengatakan, jualah semuanya. Kenapa? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Karena dia sudah melepaskan semuanya. Filipi pasal 2 mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya. Seluruh hidupnya betul-betul dia serahkan dan dia menjalani kehendak Bapa. Dan itu adalah kemuliaan hidup kekal. Jadi bagaimana saya tahu saya ini hidup kekal? Saudara, waktu saudara menjalankan prinsip-prinsip firman Tuhan, pengetahuanmu kepada yang kamu kenal kepada Kristus, di dalam Kristus itu, dan kamu jalani, dan kamu mengamini prinsip itu, dan kamu dalam kesulitan taat, itu artinya apa? Kamu orang-orang yang mendapatkan hidup yang kekal. Wah, nggak bisa, saya nggak bisa melakukan ini. Ini nggak cocok dengan saya. Saya nggak mau. Berarti kamu tidak mendapatkan hidup kekal. Kenapa? Karena pengetahuan tentang Kristus yang menjamin kamu tidak mau menaatinya, tidak mau menurutinya, maka kamu tidak memiliki jaminan hidup kekal. Kenapa? Karena kamu tidak mau. Maumu yaitu, nggak mau, saya mau ya pekerjaan sedikit, kemudian saya bisa menjadi orang yang terkenal. Ya, jadi kalau lihat orang terkenal itu puluhan tahun, 50 tahun berjuang luar biasa, nunggunya tuh sampai belasan tahun. Saya nggak mau, saya kepingin cuman ya setengah tahun aja. Ya.
Maka saya paling paling apa ya? Saya itu paling paling nggak suka itu ada orang mendapatkan gelar, baik itu doktor gitu kan, atau master atau apapun. Gelarnya itu apa? Saudara, itu mencuri. Gelarnya itu adalah gelar yang dia tidak sekolah, dia beli kemudian dia dapatkan, wah saya sudah doktor. Sekolah cuma 2 minggu, sekolah cuma 1 bulan, 2 bulan, terus dia dapatkan doktor, gitu kan? Beda dengan dokter honoris causa itu beda ya, dokter kehormatan. Karena yang melihat orang ini mengerjakan dan layak mendapatkan dokter, itu beda. Tapi ini enggak, dia beli. Dia enggak kuliah, dia enggak ngerjain apa-apa, kemudian kasih gelar dokter. Nah, itu di kekristenan, di sekolah teologi Kristen, itu banyak melakukan seperti ini dan sekolah-sekolah itu banyak yang sudah tutup. Dan banyak orang mendapatkan gelar dokter, sekolahnya sudah enggak ada. Sudah bubar semuanya. Dan memang untuk mencari untung, maka ini merupakan apa? Ini prinsip yang betul-betul melawan seluruh kekudusan dan seluruh prinsip keadilan Tuhan. Dan kita tidak boleh lakukan ini. Ya. Nah, saudara, yang lain gitu ya. Saudara, perkataan melayani itu apa sih artinya? Saya mengenal Tuhan, kemudian Tuhan saya ingin melayani. Saudara, kata melayani itu artinya apa? Tidak mendahulukan diri sendiri. Kan melayani. Kalau engkau sudah bisa lihat Tuhan Yesus, tidak mendahulukan haknya, tidak mendahulukan semua apa yang dia inginkan. Dia berdoa, ya Bapa, kalau bisa itu, cawan ini lalu. Ini keinginan saya, aduh nanti kan berat saya kepingin, aduh kalau bisa nggak melalui ini. Tapi kehendakmu yang jadi. Nah, saudara, kita tahu, Yesus melayani dengan sempurna. Yesus melayani dengan menyerahkannya kepada Tuhan, walaupun dia tahu, aduh berat ini, kalau saya terima, aduh gimana. Dan engkau seperti Tuhan juga berdoa seperti itu, kita juga sama. Dan kita mengatakan, aduh memang sulit. Tapi tetap firman Tuhan, kebenarannya kamu pegang, walaupun kamu jatuh dalam dosa, kamu melakukan banyak kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan, dan kamu tetap pegang, saudara. Kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi melayani itu apa? Bukan berpusat pada diri, malah ini berpusat pada seluruh kemuliaan Allah dan melayani orang lain. Melayani, nggak dihormati, marah-marah. Kenapa saya sudah datang, nggak ada yang menyapa saya? Kenapa? Nah, saudara, itu bukan melayani. Kamu sedang mau dilayani. Melayani itu adalah memberikan diri, mempersembahkan diri, dan taat untuk menjalankan apa yang harus dia lakukan. Nah, itu melayani. Melayani itu artinya apa? Kehilangan kemauan, kesenangan, ego diri. Nah, itu melayani. Maka Tuhan mengatakan pada pemuda kayak ini, kamu harus melayani Tuhan. Bagaimana? Jualah. Setelah itu apa? Ikutlah aku. Pikulah salib dan layani saya. Orang muda itu nggak mau. Kenapa kamu kecewa sekali dia? Loh, kan saya tidak berbuat dosa. Saya tidak melakukan perzinahan. Saya tidak melakukan banyak hal dosa-dosa orang lain lakukan. Saya tidak minum narkoba gitu kan. Bukan itu, saudara. Yang Tuhan minta apa? Apakah engkau berpusat pada dirimu? Apakah engkau memuliakan dirimu? Dan bagaimana Tuhan perintahkan? Coba semua hartamu jual kasih orang miskin. Nggak mau. Nah, berarti kamu hidupmu adalah bukan terletak kepada kemuliaan Allah, Allah yang baik. Kamu melihat bahwa saya yang baik, saya yang bisa melakukan, dan saya butuh semua ini. Saudara, kita nggak layak ikut Tuhan. Ya, di situ. Jadi banyak sekali kehidupan kita kalau kita lihat. Saudara, kita semuanya itu serba cepat, serba kilat, serba shortcut. Shortcut itu artinya potong kompas, gitu kan. Jadi kesuksesannya itu instan, semua mulai gelar instan, orang pinter instan, dan banyak sekali nanti alat-alat yang canggih, ya seperti AI, seperti itu, bikin laporan, bikin jurnal, bikin tesis, bikin khotbah, dan semuanya itu akhirnya begitu mudah. Nggak usah sekolah pun bisa. Dan saya percaya nanti di masa-masa mendatang banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak perlu sekolah teologi. Dia buka ChatGPT dan dia bisa belajar dan dia pintar ngomong, udah biasa ngomong aja. Tapi hatinya tidak mengenal Allah. Ya, beberapa waktu ini saya merenungkan tentang Yudas. Ya, ini coba kita renungkan baik-baik. Kenapa? Apakah Yudas mengenal Tuhan Yesus? Oh, mengenal Tuhan Yesus. Tahu tentang Tuhan Yesus. Ya. Yudas tahu Tuhan, tahu. Tapi kenapa dia binasa? Karena dia tidak mengenal dengan cara Allah memperkenalkan diri.
dia mengenal Tuhan Yesus dengan cara dia. Dia menggunakan Tuhan Yesus. Dia memperalat Allah, dia memperalat Tuhan untuk kepentingannya. Dia mengenal Tuhan untuk apa? Supaya saya ini mendapatkan duit, saya mendapatkan kehormatan, saya mendapatkan pelayanan, saya mendapatkan satu pujian, supaya saya ini, saudara, mendapatkan kemuliaan diri saya. Saudara-saudara tidak mendapat hidup kekal. Saudara tidak mendapat hidup kekal. Kenapa tidak mendapat hidup kekal? Karena saudara sudah memuliakan dirimu. Jadi Yudas itu, ya, apa yang nggak bisa dilakukan Yudas? Kalau Yudas dibandingkan dengan penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu bumi langit. Yudas dan penjahat ini beda sekali, saudara. Coba kita lihat penjahat itu ya. Penjahat itu tidak pernah kenal rasul-rasul, tidak pernah hidup dengan Tuhan Yesus, tidak pernah makan Tuhan bersama Tuhan Yesus, tidak pernah minum dengan Tuhan Yesus. Penjahat itu selama hidupnya tidak pernah bertemu dengan siapapun yang baik, dan dia isinya itu adalah kejahatan-kejahatan. Dia tidak pernah duduk dan kemudian ikut kelas katekisasi, dan dia tidak dibaptis. Dia tidak mendapatkan seluruh apa yang didapatkan oleh semua rasul, dan khususnya Yudas. Yudas makan bersama dengan Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Yesus, dia mendengar pengajaran Tuhan Yesus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dia mendengar kekuatan-kekuatan yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa. Penjahat ini nggak ada sama sekali. Dia nggak pernah lihat. Dia baru tahu ini kamu ini yang disebut oleh orang-orang Mesias itu. Dan pernah ngolok-ngolok Tuhan Yesus lagi kan. Dia penjahat itu asalnya ngolok-ngolok dia. Tapi Yudas ini sangat beda dengan penjahat ini. Penjahat ini apa yang bisa dijaminkan? Sekolah Alkitabnya. Dia rajin berdoa juga enggak. Dia bajingan, dia pembuat dosa. Loh kenapa Tuhan terima dia? Dan Tuhan kemudian tidak mengenal Yudas. Padahal Yudas itu bukan hanya rasul yang kita lihat, cuman bukan hanya bisa melihat Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus kasih juga mereka kuasa. Untuk apa? Mengajar, berkhotbah, orang bertobat. Wah, khotbahnya Yudas itu didengar orang, dan orang sangat senang, dan dia kemudian bertobat. Bukan karena Yudasnya, karena isinya. Jadi Yudasnya tetap berdosa, Yudasnya tetap masuk neraka. Orang masuk neraka, bisa nggak berkhotbah baik? Bisa, saudara. Contohnya siapa? Ya Yudas itu. Bisakah orang menyangkali Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat? Bisa. Dan bisa melakukan banyak, dan bisa melakukan perkara-perkara luar biasa. Bisa nggak? Bisa. Siapa dia? Bisa berbahasa roh? Bisa. Siapa yang bisa lakukan itu? Petrus. Tapi dia menyangkali Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Iya, dia mengenal Tuhan. Yudas mengenal Tuhan. Iya, mengenal setiap hari. Penjahat ini kenal nggak? Enggak. Apa yang dikenal penjahat? Ya cuma waktu dia lihat ya. Hanya begitu singkat, hanya beberapa waktu. Nggak sampai satu hari, nggak sampai berapa jam. Dan Tuhan Yesus jamin penjahat ini. Kenapa? Hari ini juga kamu akan masuk firdaus dengan saya. Wih, enak tenan. Kok enak pisan seperti itu? Wah, Tuhan pilih kasih dong. Itu muridnya ikut 3 tahun begini-begini. Kok Tuhan nggak jamin seperti itu? Saudara, saya tanya sekarang. Mengenal Kristus itu bukan bergantung pada berapa banyaknya buku-buku teologi yang kita baca. Berapa banyak yang kita mengenal hamba Tuhan, khotbahnya bagus-bagus. Bukan, saudara. Ini berkaitan apa? Mengenal dan berrelasi dengan engkau. Aku dan engkau. Ada relasi. Relasi yang dibangun di dalam Kristus. Dia berada di tengah-tengah Allah yang Maha Kudus, dan dosa-dosa orang-orang berdosa seperti kita, dan dia yang menyatukan, mendamaikan. Jadi kalau saya tidak mengenal Kristus, dan saya hanya mengenal rotinya, ikannya, mujizatnya, kuasa-kuasanya, kebaikan-kebaikannya, dan saya tidak mengenal engkau, pribadi Yesus, saudara, kita kehilangan Kristus. Kita kehilangan hidup kekal. Dan ini penyakit di dalam gereja yang begitu seperti virus COVID itu, yang begitu mematikan, itu masuk semuanya. Dan orang selalu berpikir bahwa dia menyembah Yesus. Ya. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 1, coba kita lihat ya. Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, perhatikan.
Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal. Ini perkataan apa, saudara? Mengenal. Jelas ya? Mengenal. Mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak mengenalnya. Ngerikan, saudara. Jadi bangsa Israel pun dibinasakan Tuhan. Kalau kamu tidak menerima anakku yang tunggal, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, yang sudah dinubuatkan para nabi, dan sudah diproklamirkan, sudah dieluk-elukan, sudah ditunjuk, sudah disaksikan oleh para nabi, dan kamu tidak terima, engkau tidak mau kenal dia, maka apa yang terjadi? Aku buang engkau, aku binasakan engkau. Ya, ini pasal 11 sekarang, kita lihat. Yesaya pasal 11. Ayat yang ke-9. Saya bacakan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di negeri gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seluruh bumi pengenal akan Tuhan. Dikatakan di situ ya. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenal akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, bisnis kita, kita sedang menghadirkan kemuliaan pengenalan akan Kristus. Jadi ucapan kita dengan pekerjaan kita semuanya itu menjadi satu kekuatan dalam segala kelemahan kita. Saudara-saudara harus belajar untuk memegang apa yang benar. Walaupun seringkali kita manusia lemah. Tapi kita harus percaya jaminan Tuhan ini. Dan kita juga diajar oleh Tuhan untuk apa? Kita juga memiliki kekuatan jaminan itu supaya kita juga bisa belajar memahami, mengalami, mengampuni, mengasihi sesama kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita, yang memiliki tubuh Kristus. Dan nanti kita akan belajar itu, ya. Jadi saling mengampuni dan tidak ada dosa yang ada bisa menguasai kita. Dan itu adalah kekuatan hidup orang percaya di dalam Tuhan yang tidak akan binasa. Selama-lamanya tidak akan berpisah dengan Tuhan dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan, yang tidak bisa memotong kita. Sudah itu tidak mungkin. Ya, ini juga sama. Ini kalimat yang sama. Coba kita lihat di dalam perjanjian lama. Ini hanya kita baca ya, nggak saya bahas ini. Coba kita lihat di dalam Habakuk pasal 2, ayat 14. Sebab bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautnya. Seluruh dasar semuanya. Dan ini ada satu kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Dan terakhir, ya, Hosea pasal 4 ayat 6. Ya, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Umatku binasa, umatku dihancurkan Tuhan dan dibuang oleh Tuhan dan diberikan hukuman maut, hukuman yang kekal itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Setelah ini adalah satu kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Apa arti mengenal Allah? Ya. Dan yang paling mengerikan itu Matius pasal 7 ayat 21. Ya. Dan ini banyak hamba-hamba Tuhan yang berani mengatakan demikian ya. Perhatikan. Saya bacakan ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mengenal, so. Saya bisa tahu orang ini orang percaya, orang yang sungguh-sungguh, orang yang mengalami bersama dengan Tuhan enggak? Gampang. Caranya dari buahnya lah. Dari hasilnya lah kita tahu. Dari karakternya kita tahu. Dia mengampuni, dia bersabar, buah Roh Kudus, sukacita, karunia-karunia Roh Kudus ada nggak dalam diri dia? Dan kalau itu ada, berarti engkau menerima hidup kekal. Karena tidak ada dosa menguasai diri. Nah, 21. Dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan ayat 22. Pada hari terakhir, akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat, demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat, demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
binasalah, celakalah, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kita masuk dalam doa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Ya.